menceritakan tentang hamba-hamba Allah yang menjauhi ketenaran, menjauhi kehidupan bermasyarakat untuk fokus pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan setelah ia mempelajari dan mengetahui hal-hal yang wajib ia ketahui, baik itu dari keislamannya, keimanannya, dari peribadatannya. Setelah itu boleh ia fokus mengabdi kepada Allah dengan melakukan berbagai macam ibadah tanpa melihat apa yang terjadi di luar, tanpa peduli apa yang terjadi. Dia fokus ibadah kepada Allah. Boleh. Pertama itu, setelah ia mengetahui, mempelajari apa yang harus ia ketahui. Yang kedua, jika ada orang lain yang melakukan tugas untuk mengajar, untuk berdakwah, untuk menyebarkan ilmu, sudah ada 2-3 orang atau bahkan lebih misalnya yang mengajar, yang menyampaikan, yang berdakwah sesuai dengan yang disampaikan itu sesuai daripada sumbernya, maka boleh orang tersebut milih mengabdi kepada Allah. Kenapa? Sudah ada yang lain menjalankannya. Lah mereka ini bukan orang yang sembarangan. Mereka ini orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa. Hanya saja tidak diketahui kemuliaan dan keistimewaannya. Tidak nampak, tidak terlihat ya kemuliaan dan keistimewaannya. Nah, sebagaimana yang kita sadari, orang itu terlihat mulia, terlihat istimewa kapan? Kalau dia naik panggung, kalau dia sering tampil, banyak undangan, itu baru terlihat mulia, baru terlihat punya sesuatu. Itu yang kita pahami. Tapi ternyata tidak seperti itu. Justru terkadang yang tidak terlihat itu lebih mulia daripada yang terlihat, lebih istimewa daripada yang terlihat. Bahkan yang terlihat itu mencari doa, mencari dukungan, mencari nasihat dari yang tidak terlihat. Seperti contohnya Habib Husain bin Abdullah As-Sakaf. Bukan orang yang terlihat nampak hebat, istimewa, tampil di sana sini enggak. Tapi orang-orang yang tampil, orang-orang yang viral, yang terkenal, semuanya tunduk di hadapannya. Semuanya memohon, mengharap doa, nasihat darinya. Ini ada orang-orang seperti itu. Seperti contohnya yang disebutkan di sini beberapa, di antaranya Uwais Al-Qarani. Ada Anas bin Malik.
ada siapa? Siapa tadi? Imam Junaid bin Muhammad dan yang lain sebagainya. Ini dari nama-nama yang tidak asing buat kita. Ibarat kalau orang sekarang itu nggak nampak di panggung, nggak banyak dikenal orang, tapi mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang lah mereka, orang-orang ini itu zuhud, tidak tertarik dengan dunia, tidak tertarik dengan ketenaran. Bahkan di antara mereka itu diabaikan. Jadi kehadirannya diabaikan. Kedatangannya nggak diharapkan. Bahkan misalnya di antara mereka itu melamar putrinya seseorang, pasti ditolak. Ibarat kalau mau bareng kemana, nggak ada yang mau menemaninya. Tapi mereka adalah orang-orang yang istimewa, masuk di dalam hadisnya Rasulullah. Rubba ash'ath aghbar, lau aqsama Allah la abarrah. Orang yang ash'ath, kumuh, rusuh, nggak terawat, pakaiannya, mukanya, rambutnya nggak terawat, nggak teratur. Tapi kalau dia ini angkat tangan memohon kepada Allah, ngucap sesuatu, terwujud, wujud. Sampai seperti itu mereka. Jadi benar-benar zuhud. Bahkan Uwais Al-Qarani itu pernah didatangi oleh Haram bin Hayyan. Lalu Haram bin Hayyan ini meminta kepada Uwais untuk menyampaikan kepadanya satu hadis. Supaya aku punya sanad hadis darimu ke Rasulullah. Uwais nggak ngasih, katanya Uwais, aku nggak pernah ketemu Rasulullah. Tapi aku pernah bertemu seseorang yang pernah bertemu dengan Rasulullah dan telah menyampaikan kepadaku hadis. Tapi katanya Uwais, aku nggak mau membuka ini, membuka bab ini untuk diriku. Artinya aku nggak mau menyampaikan hadis ini. Bukan berarti nggak menutupi hadis ini. Karena ada yang lain yang punya riwayat sama seperti Uwais. Sehingga aku nggak mau membuka bab ini. Li syughlun syaghilun fi nafsi. Aku ini punya kesibukan memperbaiki diriku. Dan aku nggak mau menjadi muhaddits, mufti, qadhi, dan yang lain sebagainya. Karena apa? Zuhudnya. Benar-benar memang nggak mau tenar. Sehingga mereka punya apa? Apa namanya? Punya apa? Kunci dalam kehidupan mereka itu dengan mengatakan apa? Gilatul ta'am, gilatul manam, gilatul kalam, i'tizalul anam. Nah, kehidupan mereka itu sedikit makan, sedikit tidur, sedikit ngomong, menghindar dari manusia, menyendiri, beribadah kepada itu sudah apa itu?
prinsip mereka, pegangan mereka, atau apa namanya? Seperti kalau nagu itu, lagu khusus untuk ini apa namanya? Apa? Bukan irama, namanya itu apa namanya? Ini apa sponsor apa klub bola ini misalnya punya nyanyian khusus apa namanya itu? Hah? Apa? Mars. Hah? Ya, seperti itulah. Ya, seperti itu. Mereka punya seperti itu. Jadi gilatul ta'am, gilatul manam, gilatul kalam, i'tizal anam. Nah, i'tizalul anam, 4 ini. Nah, itu sudah pegangan mereka, prinsip mereka, fondasinya mereka. Nah, tapi dilihat seperti orang biasa. Nah, dilihat seperti orang biasa. Nah, tapi mereka punya kedudukan, punya kemuliaan. Nah, karena itu kita ini harus paham bahwa yang mulia, yang istimewa itu bukan yang selalu terlihat, yang selalu nampak. Terkadang yang jarang terlihat, yang tidak nampak sama sekali, itu kedudukannya lebih tinggi, lebih mulia. Nah, karena apa? Mereka berbagi tugas. Nah, ibaratnya apa? Mereka itu gini loh. Mereka itu kalau ada yang sudah menjalankan, kenapa saya harus juga menjalankan? Kecuali kalau ada tapi nggak benar, baru mereka tampil. Kalau ada benar, mereka nggak mau tampil. Seperti contohnya, sebelum Habib Umar Ba'agil, siapa sebelumnya? Habib Muhammad Kresan, Habib Muhammad Kresan Asgaf, ya. Itu yang mengajar dan sebagainya. Habib Umar Ba'agil seperti orang yang nggak punya apa-apa. Kenapa? Sudah ada Habib Muhammad Kresan. Apa? Setelah Habib Muhammad Kresan meninggal, baru Habib Umar Ba'agil. Sampai ada negor kan? Kenapa engkau tidak dari dulu? Nah, beliau mengatakan sudah ada Habib Muhammad Kresan, kenapa harus tampil? Sudah ada yang tampil, sudah ada yang menjelaskan, sudah ada yang mengajarkan, kenapa harus tampil? Nah, itu mereka, sehingga mereka berbagi tugas. Ya, tugasnya ini mengajar, ini yang ini fokus ibadah. Lah, ketika yang punya tugas tadi itu nggak ada, baru tampil. Nah, jadi tampilnya itu bukan karena memang mencari tampil, karena mengisi yang kosong. Mengisi yang kosong. Itu mereka. Kalau kita kan nggak rebutan. Ya. Kalau untuk masalah tampil dan sebagainya rebutan. Tapi kalau masalah menyendiri beribadah kepada Allah nangis, harus rebutan. Kenapa? Tidak ketok uang. Ya, tidak terlihat. Nah, wallahu a'lam.